Welcome to Sipatawkang Mambo Universitas. Our university is here as a place of learning that not only focuses on academic achievement, but also on character building, leadership, and a spirit of community service. With various excellent study programs and professional teaching staff, we strive to provide the best learning experience that is relevant to the times. Complete campus facilities, a conducive learning atmosphere, and an environment that supports collaboration and innovation make Sipatawkang University the right choice for prospective students who want to develop intellectually, socially, and emotionally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahraini Madika Rahman. Saya merupakan dosen program studi kebidanan program Diploma 3 Universitas Sipatawkang Mambo. Bidang keahlian saya mengampu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar asuhan kebidanan. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Mata kuliah pengantar asuhan kebidanan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi kebidanan program Diploma 3 Universitas Sipatawkang Mambo. Terdiri dari 5 SKS, teori 2, dan praktek 3. Kode mata kuliah yaitu BD 5005 pada semester genap semester kedua. Mata kuliah ini merupakan pengantar yang membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai konsep asuhan kebidanan yang mencakup proses adaptasi fisiologis dan psikologis pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, menyusui, bayi baru lahir, remaja, pasangan usia subur. Dan melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan yang terjadi pada remaja, pasangan usia subur, ibu dan bayi, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai dasar dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif, holistik, dan berkesinambungan sesuai standar praktik kebidanan. Dan untuk capaian mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep umum pada remaja, pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan dan adaptasi fisiologi serta psikologi pada remaja, pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan bayi baru lahir. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi remaja, pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi dan balita, serta kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar pada remaja, ibu hamil, pasangan usia subur, bersalin, pasca persalinan, bayi, balita, dan anak. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penanganan awal dan prinsip penyelamatan bantuan hidup dasar pada kasus maternal dan neonatal. Masing-masing CPMK tersebut akan dipaparkan dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Untuk materi pembelajaran yaitu konsep umum pada remaja, pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, KB, dan kesehatan reproduksi. Kemudian perubahan dan adaptasi fisiologi, kemudian perubahan dan adaptasi psikologi pada remaja, pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, nifas, serta bayi baru lahir. Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari beberapa buku, modul ajar pengantar asuhan kebidanan, beberapa jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui platform publikasi ilmiah seperti Garuda Kemendikbud dan Science Direct yang digunakan oleh Universitas Sipatawkang Mambo. Adapun indikator penilaian terdiri dari teknik dan kriteria. Terdapat 5 teknik penilaian, yaitu partisipasi, vignet, observasi, kuis, dan tugas. Sistem pembelajaran menggunakan metode hybrid learning, yaitu yang pertama dengan tatap muka langsung atau di ruang kelas, biasa disebut dengan luring. Yang kedua, tatap muka secara tidak langsung atau menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk penilaian akhir, untuk tugas nilainya itu adalah 10%, UTS 20%, ujian akhir semester 30%, dan praktik sebanyak 40%. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mana materi kita pada hari ini adalah perubahan fisiologis pada remaja. Masih ada yang ingat materi pertemuan sebelumnya? Iya, betul. Siapa yang ingat? Coba satu orang. Saya, Bu. Ya, silakan Imam. Saya materi yang kemarin. Berdiri Mas lagi. Terima kasih, Bu. Materi yang kemarin itu mengetahui tentang remaja, di mana pengertian remaja itu adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju dewasa. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih. Jawab teman-teman. Sudah, Bu. Hadir semua sih. Berarti kemarin pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang remaja. Jadi kalau sudah ada dasarnya pengetahuan umum, kita berlanjut ke perubahan fisiologis dan remaja. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini yang diharapkan itu mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fisiologis pada remaja, pria dan wanita. Jadi ada dua jenis ya, pria dan wanita. Ada perubahan fisik yang terjadi pada remaja wanita. Yang apa saja yang berubah? Yang pertama itu pembesaran payudara. Jadi payudaranya itu ada perubahan ukuran, artinya terjadi pembesaran, ukurannya yang besar. Itu merupakan tanda pertama pubertas. Jadi kalau kita sudah merasakan ada perubahan pada payudara atas, bertambah ukurannya, itu berarti kita sudah menuju masa pubertas. Kemudian ada menstruasi, berarti sudah muncul haid. Biasanya usianya itu 11 sampai 13 tahun. Kemudian pertumbuhan tinggi badan yang cepat, ada yang cepat, kadang ada juga yang mentok di tinggi badannya seperti itu, tapi masih ada pertambahan tinggi badan. Ini terjadi sebelum menstruasi, jadi pertumbuhan tinggi itu terjadi sebelum menstruasi. Kemudian pembentukan lekukan tubuh, biasanya kan ada paha yang besar, pinggulnya, itu bentuknya lemak saja. Kemudian perubahan pada laki-laki. Kalau pada laki-laki itu yang pertama berubah itu ada pertumbuhan testis dan penisnya. Kan pada waktu dia masih anak itu ukurannya masih kecil. Masih kecil ukurannya. Ketika dia beranjak dewasa menjadi remaja, dia membesar itu testis dan penisnya. Dikenal sebagai tender stage. Kemudian untuk yang kedua ada tumbuh jakun dan suaranya yang agak sedikit besar. Biasanya itu waktu kita yang sama-sama main di dekat rumah dari pengantar, suaranya masih imut-imut gitu. Pas ketemu nilai besar itu pasti suaranya itu yang disebut dengan suaranya yang besar. Ini karena ada pembesaran taring. Kemudian yang ketiga ada tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, ini bulu-bulu yang betul. Rambutnya mulai kasar dan gelap. Kenapa dia gelap? Kenapa dia gelap? Karena dia ada di tempat yang tertutup. Jangan terlalu jauh pikirannya. Kemudian yang keempat itu mimpi basah atau ada awan masih basi. Laki-laki itu dikatakan dia sudah beranjak dewasa ketika dia sudah mimpi basah. Beda dengan wanita itu haid. Kemudian yang ketiga terakhir ada peningkatan massa otot atau hormon testosteron yang dominan. Jadi sampai di sini bisa memberitahu kok bedakan. Yang kedua itu ada lagi ini muncul jerawat. Jadi kalau orang dikatakan itu dia sudah masuk remaja, ada jerawatnya. Kalau ada tidak ada yang ada berjerawat, kecuali perempuan sudah puber dia masih jerawatan. Laki-laki sudah puber banyak pikiran-pikirannya di jerawatan juga. Kemudian untuk remaja putri dari segi emosionalnya ini lebih sedikit sensitif, apalagi kalau dia lagi haid. Sedikit saya dibentak dia sudah nangis, sedikit saya dimarahi bapak sekali nih. Itu makanya kalau perempuan lagi haid pasti dia itu tidak usah diganggu kalau dia lagi haid kalau perempuan, karena dia itu sensitif sekali, mudah menangis, kemudian cemas sama frustasi atau dia sudah tahu sendiri. Kemudian untuk remaja laki-laki mungkin mulai perubahan suasana hati, kemudian dia mudah marah. Ketika laki-laki biasanya dia memendam perasaannya atau dia terlakan dan terlalu kelihatan. Berbeda kalau remaja perempuan memang
dan mudah terpengaruh. Makanya kenapa remaja itu harus dibimbing oleh orang tuanya, harus dibimbing memiliki lingkungan yang baik dan pertemanan yang baik, dan mengalami perubahan suasana hati yang fluktuatif. Jadi dia mudah marah, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia lagi senang lagi kembali, senang dia menangis lagi. Itu namanya remaja yang baperan. Kemudian perubahan kejiwaan, remaja mulai memikirkan penampilan diri dan hubungan dengan orang lain. Jadi yang waktu dia masih belum remaja, dia tidak mau memikirkan dia mau pakai baju apa hari ini, dia mau pakai jilbab apa, pokoknya apa dia lihat jilbab dia pakai, berwarna orange jilbabnya, hitam bajunya, warna hijau celananya, nah apa dia pengen main. Tapi kalau dia remaja, dia memikirkan nih, nah dia memikirkan pandangan cowok-cowok tuh, saya pakai ini bagus tidak dilihat sama cowok. Apalagi kalau ada yang namanya apanya? Ada yang cowok-cowok yang dia taksir tuh, dia pasti mau selalu terlihat menarik di depan orang itu. Ada beberapa masalah reproduksi yang banyak terjadi pada anak muda. Jadi harus kita tahu nak, yang banyak terjadi itu pubertas tertunda terlalu dini, terlalu cepat haid. Terus misalnya anak itu sekali haid, baru istri kelas 3 haid. Itu sebenarnya harus ditahu. Kalau dia cepat haid, kita bisa konsultasi kepada yang kesehatan, supaya orang tuanya atau orang terdekatnya. Kemudian yang kedua, infeksi menular seksual. Kalau infeksi menular seksual pasti ada, sudah tahu itu penyakit yang dinularkan melalui hubungan seksual, contohnya HIV. Kemudian yang ketiga, amilore, keempat kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Kelima, gangguan menstruasi. Ini yang nomor 5 yang paling banyak yang dialami sama remaja perempuan. Pasti banyak sekali yang mengalami gangguan menstruasi, mana sakit saat menstruasi, pusing, mual, dan sekali remaja. Jadi kalau kita ini pidana, makanya kita membahas tentang nyeri haid tadi. Kan ada tadi gangguan menstruasi tuh, kita di banyak pidana. Jadi kita membahas lebih lanjut tentang nyeri pada saat haid. Jadi rasa nyeri pada saat haid itu pada remaja disebut dengan dismenorrhea. Ini adalah hal yang umum terjadi, umum sebenarnya terjadi, dialami oleh semua wanita yang beranjak menjadi remaja. Itu biasanya disertai dengan nyeri pinggang. Biasanya itu intensitasnya bervariasi. Ada yang biasanya sakit sedikit, ada yang sampai dia masuk di UGD karena tidak bisa menahan rasa sakit. Jadi haid itu, kita tahu semua tidak, haid itu adalah bagian darah yang menempel di rahim itu yang jatuh dulu, makanya dia merasa sakit. Bukan ada dari atas lambung, diusir keluar, bukan, dia itu dari rahim yang terkikis itu misalnya, terluar misalnya, dia keluar menjadi haid, sakit. Apa saja penyebab nyerinya pada remaja? Jadi yang menyebabkan itu ada 3. Yang pertama hormon, yang kedua konsentrasi rahim, yang ketiga. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi nyeri saat kita haid? Ada yang pernah merasakan nyeri saat haid? Katakan dicoba sama. Kita sakit kalau haid. Apa kita lakukan kalau sakit? Tidur jadi saja sampai pagi. Apa kalian? Minum obat. Obat kita minum. Paracetamol. Nyeri ini. Terus apa yang kita lakukan? Minum obat saja baru tidur. Yang lain ada? Selain minum obat, ada? Atau minum obat semua? Atau aku minum paracetamol? Berarti ada semua paracetamol di rumah ini. Karena kalau haid sakit minum iya. Sebenarnya ada banyak cara mengatasi nyeri haid. Jadi harus kita tahu. Yang pertama itu di kompres. Kompres hangat ini menggunakan kain-kain hangat yang sudah direndam di air hangat. Nah, kompres perut yang nyeri. Lama kelamaan akan menghilangkan rasa nyeri yang meskipun tidak langsung, tapi bertahap hilang nyerinya. Kemudian yang kedua, dipijat dengan lembut, jangan
tanpa sakit. Ini dipilih dengan lembut, dipilih sedikit-sedikit supaya kita cari titik terjemahan dari di mana dia bisa hilang nyerinya, toh. Kemudian yang ketiga olahraga ringan. Kemudian yang keempat itu relaksasi. Jadi teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. Tahu ini pernapasan dalam? Tekniknya. Kalau kita lagi sakit, ada sakitan, kayak sakit belakang, sakit kepala. Tarik nafas coba lah, sehitung. 1, 2, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, tarik. Tahan. Hembuskan. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan sedikit. Nah, tarik lagi, 1, 2, tarik. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Nah, pasti ada rasa nyaman saat kita menghembuskan nafas, toh. Yang kelima, istirahat yang cukup. Cukup. Ada kata cukup. Jangan istirahat dari pagi sampai malam. Itu bukan istirahat yang cukup. Jadi istirahat secukupnya 2-3 jam kita berbaring. Oh, ini penting untuk pemulihan tubuh. Yang keenam, hindari makanan dan minuman tertentu. Contohnya yang berlemak, berkafein, kopi, alkohol. Setelah di sini ada jelas minum alkohol. Kemudian yang ketujuh, obat penenang. Ini tadi yang dibilang sama teman tadi, minum alkohol. Jadi jika nyerinya sangat mengganggu dan tidak bisa dipertahankan, pertolongan pertama yang dilakukan minum obat pereda nyeri. Kalau sudah minum obat tidak bisa juga tertahankan, harus kita segera mencari bantuan medis. Jadi biasa digunakan itu paracetamol atau ibuprofen. Sebenarnya kandungannya sama. Sama untuk penghilang nyeri dan penurun panas. Kemudian yang ke-8, perhatikan pola hidup sehat, menjaga pola makan, cukup istirahat, dan jangan stres. Itu intinya, jangan stres. Kalau kita lagi haid, jangan stres. Karena kalau ada teman yang tanya, sering juga staf yang mengamuk. Dan baru tanya sering juga staf, mungkin dibilang, mau kamu nyontek. Itu orang yang sering juga staf, matang. Jadi harus bisa mengelola stres dengan baik. Jadi kapan kita perlu ke dokter? Kalau misalnya nyeri itu terus sudah minum paracetamol, masih nyeri dan nyerinya itu berlangsung dalam waktu yang lama. Meskipun nyeri haid pada remaja adalah hal yang umum, jadi jika nyeri terasa sangat hebat berlangsung lama dan disertai dengan gejala seperti demam, apalagi pusing, kemudian mual, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi perantau di sini karena kita sudah kebidanan, perantau ini mengedukasi dan memberikan pelayanan yang baik melalui program pelayanan kesehatan peduli remaja atau PIK-RR sejak 2003. Kemenkes mendukung edukasi kesehatan reproduksi, gizi, konseling dan pencegahan PMS untuk remaja dan puskesmas. Jadi sebenarnya ini pemerintah sudah ada terbagi semua di setiap sekolah ada PIK-RR. Biasa itu yang mereka melakukan edukasi ke sekolah-sekolahnya untuk teman-temannya. Toh setiap sekolah ada sekarang. Kemudian edukasi ini mencakup informasi perubahan fisiologis, pemeliharaan gizi seimbang, pola makan sehat, aktivitas fisik serta dukungan mental dan emosional. Jadi Kementerian Kesehatan itu menanamkan pentingnya pemahaman. Jadi harus ada pemahaman dari remaja itu sendiri, kemudian ada dukungan keluarga, dan ada layanan ramah remaja untuk membantu mereka melewati fase ini dengan sehat dan aman. Jadi fase remaja itu memang sangat membutuhkan adanya bantuan dari lingkungan orang tua dan layanan ramah remaja. Jadi kita sebenarnya ini mencakup semua itu yang ada di sekitar remaja, tapi semuanya dipesertakan. Jangan cuma karena anaknya yang nakal, saja anaknya nakal, kok itu kan perubahan fisik, perubahan emosi. Misalnya dia laki-laki, dia selalu nakal di sekolahnya. Nah, ketika dia di sekolahnya, gurunya tidak menegur, gurunya tidak juga menyampaikan kepada orang tuanya. Makanya anak semakin lama dia semakin nakal. Karena tidak ada teguran, tidak ada kepedulian dari pihak sekolah maupun pihak keluarga. Akhirnya kenapa? Akhirnya
berhenti sekolah. Nah, dia putus sekolah lagi. Ini apa penyebabnya? Penyebabnya karena perubahan fisiologis yang tidak terkontrol dan tidak ditangani serius. Di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Aulia. Pertanyaan saya itu apa peran sekolah untuk perubahan fisiologis pada remaja? Terima kasih. Jadi ada pertanyaannya dari teman ini yang sangat bagus ya. Seperti juga sebenarnya ini pertanyaannya bagaimana tugas kampus toh, peran kampus, seperti juga bagaimana peran sekolah. Sekolah, kampus semuanya memiliki peran yang sama bagaimana membentuk atau mengontrol mental dari seorang remaja itu. Jadi harus ada kontrol dari sekolah, kontrol dari guru maupun kontrol dari dosen yang ada di sekolah atau bagaimanapun di kampus, karena yang bertanggung jawab sebagai orang tua di sekolah itu adalah guru, yang bertanggung jawab sebagai orang tua di kampus adalah dosen. Jadi yang harus mengontrol tindakan, perilaku, emosi mahasiswa maupun siswa itu adalah guru dan dosen. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus, jika ada mahasiswa atau siswa sekolah yang memiliki keluhan, kita harus mendengarkan. Yang pertama itu dengarkan dulu keluhannya, dengarkan curhatnya siswa atau dengarkan curhatnya mahasiswa, supaya kita tahu sebenarnya ini masalahnya siswa apa, masalahnya mahasiswa apa, sehingga bisa dia dijadikan jalan keluar. Kalau misalnya ini siswa ada masalah, mahasiswa ada masalah, kita cuek, tidak memberikan jalan keluar, tidak memberikan tempat untuk berbicara, pasti dia mencari di tempat lain. Kalau dia perempuan, dia didengarkan oleh siapa? Kalau perempuan temannya juga sibuk, pasti dia mencari lawan jenis. Ketika dia berbicara kepada lawan jenis dan merasa nyaman, apa yang terjadi? Timbullah yang namanya cinta. Cinta lama-lama menjadi antara perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Ada orang ketiga, siapa itu? Setan. Itu berawal dari masalah, sering curhat, tidak ada tempat pelampiasan curhat, makanya dia ke lawan jenisnya bisa mengerti. Tapi kadang remaja toh, kalau dia sudah pusing banyak masalah, dia curhat sama laki-laki, pasti laki-laki bilang, jangan kenapa ada aja untuk kita. Saya selalu ada untuk kita. Biar hujan, terobos. Intinya seperti itu, jadi pendengar, pembicara untuk siswa dan mahasiswa. Karena kita sudah tadi mempelajari tentang perubahan fisik pada remaja putra dan putri, maka kita akan mengerjakan dua soal kasus di mana soal kasus ini akan ada soal dan ada pertanyaannya. Jadi saya harap adik-adik sekalian bisa menjawabnya ya. Soal kasusnya yaitu Ayu siswa SMP berusia 13 tahun datang ke UKS. Mengeluh karena mulai mengalami perdarahan dari vagina setiap bulan. Dia merasa cemas karena ini pertama kalinya terjadi dan juga merasakan jadi perut ringan. Ayu juga mengaku bahwa akhir-akhir ini payudaranya terasa membesar dan ia menjadi lebih sensitif secara emosional. Pertanyaan untuk yang pertama, ada yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan Ramadhani. Baik, istilah medis dari perdarahan vagina yang dialami Ayu, menurut saya yang dialami Ayu adalah menarche atau yang pertama. Bagaimana teman-teman lain, betul atau tidak? Betul. Nah, jadi istilah medis dari perdarahan vagina yang dialami oleh Ayu adalah menarche atau haid pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, siapa yang bisa? Silakan Ria Sapitra. Jelaskan perubahan fisiologis apa yang sedang dialami Ayu. Di sini Ayu sedang mengalami perubahan pubertas. Ciri-cirinya yaitu haid pertama, perubahan pada payudara, dan Ayu mengalami perubahan hormonal. Bagaimana teman yang lain, betul atau tidak? Betul. Jadi dia mengalami pubertas ditandai dengan adanya perubahan pembesaran payudara, hormon, dan adanya haid pertama. Kemudian yang ketiga, apa saja edukasi yang perlu diberikan kepada Ayu terkait perubahan tersebut? Siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan Irma. Baik, edukasi yang bisa diberikan kepada Ayu yang pertama
ketika mengalami menstruasi, kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dan mengurangi makanan yang siap saji. Kemudian menstruasi itu memang terjadi fisiologis terhadap wanita. Terima kasih. Bagaimana temannya yang lain dengan jawabannya Irma? Sudah betul ya? Jadi edukasi apa yang harus diberikan? Yang pertama itu adalah personal hygiene, bagaimana dia caranya menjaga kebersihan alat reproduksinya. Kemudian bagaimana caranya supaya dia bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga kita harus memberitahu bahwa ini adalah hal yang fisiologis terjadi pada semua remaja wanita. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua, Raffi, siswa SMA berusia 15 tahun, merasa suaranya berubah menjadi lebih berat dan kadang tidak stabil atau pecah-pecah saat berbicara. Dia juga menyadari adanya pertumbuhan rambut di wajah dan di ketiaknya, serta tinggi badannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Untuk pertanyaan nomor 1, ada yang bisa menjawab? Silakan, Susilawati. Pertanyaannya yaitu, apa penyebab utama perubahan suara dan pertumbuhan rambut pada Raffi? Jawabannya itu adanya perubahan hormon progesteron yang terjadi pada masa pubertas. Bagaimana dengan jawabannya temannya? Jadi kenapa bisa ada perubahan suara dan pertumbuhan rambut? Karena ada perubahan pada atau peningkatan hormon testosteron yang terjadi pada saat masa pubertas. Kemudian soal yang kedua, siapa yang bisa jawab? Silakan Ferawati. Balik pertanyaannya, jelaskan perubahan fisiologis yang dialami Raffi secara umum. Jawabannya, yang pertama karena adanya perubahan suara menjadi besar karena pembesaran pada laring dan bunga suara, dan juga adanya pertumbuhan rambut ketiak dan bagiannya, adanya peningkatan tinggi dan massa otot, dan adanya perubahan kulit menjadi berminyak dan tubuhnya jerawat. Bagaimana yang lain, betul ya jawabannya ya? Iya, Bu. Kemudian untuk yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yaitu bagaimana komunikasi saat menjelaskan perubahan ini kepada remaja pria. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mendorong remaja untuk tetap bertanya dan terbuka. Kemudian menjelaskan pemahaman bahwa ini adalah fase normal. Kemudian memberikan dukungan emosional dan pemahaman bahwa perubahan ini wajar. Bagaimana jawaban temannya? Jadi saya rasa adik-adik ini sudah mengerti dengan mata kuliah atau materi yang kita bawakan pada hari ini. Mungkin sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.